Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, rahimahullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua dengan sehat. Mungkin selalu sehat, Pak. Sehat saja, Bapak. Alhamdulillah. Kalau ada yang tidak sehat, kita antarkan ke rumah sakit, Pak ya. Mudah-mudahan segera sehat. Tapi insya Allah kalau yakin, wong itu lagi jawab pertanyaan mesti sehat, Pak. Karena tadi, baik kita lanjutkan kajian hadis ahkam, hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, al-muta'alliq bi ahkam ibadah yang berhubungan dengan al-ibadah wal muamalah dan muamalah. Malam ini, hari ini kita akan membacakan satu hadis tentang etika sholat berjamaah. Dalam hidupnya umat Islam sebagai umat Rasulullah SAW, semuanya ada aturan. Aturan yang lain itu bisa disebut dengan etika. Sholat ada etikanya, Pak. Etika itu bahasa Arab adab. Adab itu tata krama. Tata krama itu apa? Sopan santun. Sopan santun itu apa? Mengganggu. Akhlak, adab secara umum. Al-adabu fawqal ilmi. Kata Imam Ghazali, adab itu di atasnya ilmu. Orang punya ilmu tinggi, Pak, tapi tidak punya adab, tidak punya akhlak, itu hina. Hina di sisi Allah, hina di sisi manusia. Bapak Ibu, terutama ibu-ibu kenal setan iblis, raja setan iblis ya. Itu pernah berada di surga ribuan tahun, Pak, menjadi guru besarnya malaikat. Menjadi malaikat kan termasuk golongan itu. Pintar, jenius, tapi gak punya adab, gak punya akhlak, alias sombong. Akhirnya iblis dikeluarkan dari surga. Jadi penghuni surga yang sombong itu dikeluarkan, Pak. Kalau belum masuk surga sudah sombong, ya Pak, ya apa Pak? Tambah kamu buang sih jeruk apa itu normalnya dulu. Pak. Iblis itu sombongnya dalam sejarah cuma sekali. Sombong merasa dirinya lebih bagus dari Nabi Adam. Suruh hormat Nabi Adam gak bilang, Pak. Wow, senior. Masa hormat junior. Sombong sekali diusir. Jadi kan berapa kali ada yang ada kesombongan. Tidak ada kesombongan. Paling congkakin, overdrive. Sombong, congkak, takabur, kembali. Termasuk ujub membanggakan diri. Ujub beda dengan sombong. Kalau sombong kan ngomong, ini kalau usaha saya yang ngatur gak iso. Tangannya gitu. Saya, itu sombong, takabur. Ujub, takjub. Dan ngomong batin dong, batin. Alhamdulillah ya Allah. Allah pun istiqomah. Wong dulu batin. Alhamdulillah Allah. Allah alhamdulillah wandi bagus. Wong si wandi bagus sambungkan sambal itu dong. Loh, itu namanya ujub, takjub. Ujub itu menggugurkan pahala. Maka syarat sholat itu salah satunya tidak boleh ujub, biar diterima. Understand?
Yes. Gak boleh sombong. Ucapkan alhamdulillah ya Allah. Berkah-berkah permohonan dari panjenengan saya bisa istiqomah. Wis titik, gak usah ditambahin. Alhamdulillah ya Allah. Bener alhamdulillah mengucapkan batin. Kalau ahli sedekah, wah. Alhamdulillah, teman-teman saya suruh kita batin. Alhamdulillah ya Allah. Aku ikhsor nyontek pengajian. Wong kau masih bisa nyontek. Nggak boleh. Tak masuk materi. Wa'an Zaidin ini Thabit dari sahabat Zaid bin Thabit. Zaid itu ada dua di masa Rasulullah. Satu Zaid bin Thabit, dua Zaid bin, masih ingat kan? Haritha. Satu Zaid bin Thabit, dua Zaid bin Haritha. Zaid bin Thabit itu termasuk deretan sahabat Nabi yang ditunjuk untuk nulis Al-Quran, untuk nulis wahyu di beberapa kurma, di daunan, kulit, bebatuan. Itu Zaid bin Thabit. Kalau yang satu Zaid bin Haritha yang pernah diangkat menjadi anak angkat Nabi. Saking senangnya Nabi terhadap Zaid bin Haritha sampai nama bapaknya dihilangkan. Zaid bin Haritha diganti Zaid bin Muhammad, Nabi Muhammad. Saking sayangnya sama Zaid bin Haritha. Waktu itu kan belum ada kakak SK tadi ya. Ketika Zaid bin Haritha dipanggil dari Zaid bin Muhammad, Rasulullah ditegur oleh Gusti Allah, tak boleh begitu. Saat saya itu kita orang tua kan, tentu. Nah, akhirnya malaikat Jibril turun membawa ayat yang berbunyi, maka Muhammadun aba ahadin rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad, ayat Muhammad itu bukan bapaknya siapa-siapa, alias bukan bapaknya Zaid bin Haritha, bukan. Tapi Muhammad itu Rasulullah dan pemukas para nabi. Jadi ayat ini diturunkan untuk membatalkan adopsi yang menghilangkan nama orang tua. Adopsi itu ada dua. Adopsi yang diharamkan dengan ayat ini, ada adopsi yang diperbolehkan. Adopsi yang dihalalkan adalah adopsi anaknya orang yang tetap nama orang tua dan dicantumkan. Misalkan saya adopsi siapa dengan Sulaiman, ada yang namanya Sulaiman, saya adopsi Pak Sulaiman bin Putranto. Maka Sulaiman misalkan dimasukkan ke kakak saya, tetap namanya Sulaiman, orang tuanya Putranto. Tidak boleh Sulaiman, orang tuanya Nasir, tidak boleh. Tidak boleh, haram. Menghilangkan nama orang tua, nama bapak termasuk nama ibu. Nama ibunya juga. Ada yang orang nama bapaknya beda, ibunya satu. Ada yang berarti apa? Suaminya dua, setelah meninggal, atau cerai. Ada yang lagi bapaknya satu, ibunya empat. Nah, berarti istrinya berapa? Mantap enggak? Dari cek buli dulu, mantap bleh, pelanggan mati, boleh, Innama qala Rasulullah SAW mengatakan bahwa innama aking pasteni jumilan bukan cakap hadis ke atas. Hadis yang atas. Jadi Rasulullah dalam hadis ini mengatakan afdalus
sholatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Afdalu sholatil mar'i utawi sholatil wong. Mar'un itu wong. Afdal ya sholat seseorang mar'i. Sebagian umat Islam yang tidak terlalu paham bahasa Arab mengartikan mar'ah. Mar'i itu diartikan perempuan. Sebaik-baik sholatnya perempuan fi baiti, di rumahnya. Padahal hadisnya afdalu sholatil mar'i fi baiti, sebaik-baik sholat orang fi baiti itu di rumahnya, illa maktubatan, kecuali sholat fardu. Jadi yang sunnah dilakukan di rumah itu adalah puasa, sholat sunnah. Sedangkan sholat fardu di masjid. Jadi makmu itu adalah orang secara umum, bukan perempuan. Dan hadisnya lebih sempurna tadi, afdal sholatil mar'i fi baitihi illa maktubah, sebaik-baik sholatnya seseorang itu di rumahnya kecuali sholat fardu. Adapun sholat fardu lebih baik di masjid. Orang yang salah mengartikan sebaik-baik sholat perempuan adalah di rumah. Yang diteruskan hadisnya. Itu ya. Kenapa hadis ini muncul, Pak? Sebab kalau orang tidak mengerti sababul wurud, asal-masal hadis itu diucapkan Nabi kenapa? Nanti kalau salah paham bahaya. Ini kalau sholat isya atau sholat maghrib atau sholat asar, sholat sunnahnya di rumah, fardunya di sini. Berarti kalau saya sholat sunnahnya di rumah, berarti kalau sholat isya di sini, bagiannya di rumah. Nah itu bahayanya apa? Bahayanya apa? Bahayanya orang gak sholat sunnah. Sholat isya kan sholat qobliyahnya di rumah, isyanya di sini, bagiannya di rumah. Itu orang di situ diajak rokok apa? Ngopi, terus lali. Atau gak diajak rokok apa? Tapi tengah jalan ngentur, batal. Kasih butuh malas, karena tatap nggak terkir. Dia dapat ngaku nggak? Ngaku. Dia kok malas. Orang jadi manusia itu salah satu sifat dasarnya adalah malas. Jadi ini saya betul. Mas dan tuh halo ngomong apa istilahnya monggahan. Jadi saya katakan, bos kadang batal deh. Engkau aja sekalian jam 11 sekalian tuh pape. Itu anak pawe tetap malam. Ndang waktu rumah kan wis suci, kan kalau orang suci wajib segera mandi serta mengqadai sebagian sholat yang ditinggalkan. Misalkan dia sucinya jam 4 sore, dia wajib segera mandi dan langsung sholat asar. Terus qadai duhurnya tadi itu satu diqadai karena alasannya duhur dengan asar bisa jalan. Pokoknya duhur tentang dengan duhur kita jam 5 sekalian maghrib. Itu badan bocah siapa? Nah hadis ini muncul, Pak. Mengapa Rasulullah mengatakan sebaik-baik sholat sunnah di rumah dan sholat fardu di masjid? Ceritanya begini, sholat sunnah itu secara umum kan dianjurkan sholat sendiri ijen. Kalau sholat fardu dianjurkan berjamaah. Sholat sunnah dianjurkan ijen, kecuali beberapa sholat sunnah tarawih, apalagi witir Ramadan, Idul Adha, Idul Fitri, gerhana matahari, khusuf syams, gerhana rembulan, khusuf syams, khusuful qamar, kemudian istisqa, apalagi Pak, dan seterusnya. Itu kan beberapa sholat sunnah yang sunnah. Tapi secara umum sholat sunnah itu dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Nah kebiasaan sahabat Nabi dan umat Islam di masa Rasulullah itu selalu ikut apa yang dilakukan Nabi mesti diikuti. Nabi ngapain ikut kan? Rasulullah duduk di atas kuburan. Duduk kadang. Anggaplah kadang sana ya. Sahabat duduk. Nabi
Subhanallah, subhanallah. Terus Rasulullah mengucapkan subhanallah di atas kuburan. Sahabat ikut. Pokoknya apa yang dilakukan Nabi ikut. Selesai pemakaman sahabat Ja'far bin Abi Thalib, istrinya Ja'far itu mutus orang untuk memanggil nganturi Rasulullah suruh datang ke rumahnya, rumah duka, rumahnya Ja'far. Untuk apa? Untuk dijamu makan. Kemudian sahabat yang lain ikut, Nabi makan ikut makan. Oleh karena itu Rasulullah gak mau sholat sunnah di masjid, khawatir diikuti. Makanya Rasulullah sholat di mana? Rumahnya. Biar tidak mengganggu Aisyah dan seterusnya, Rasulullah membuat sebelahnya itu kayak kamar dari dari kain, kotak dari kain, buat di sholat. Di mana kalau saya ngintip Pak? Rasulullah sholat. Akhirnya apa? Diikuti di masjid itu. Sampai full masjidnya bermakmum pada Rasulullah yang sedang sholat di dalam kotak itu. Nah, selesai sholat ditanya, Nabi, Rasulullah, kok sholat di situ? Di luar saja kita ikut. Apa Rasulullah jawabannya? Sebaik-baik sholat sunnah ya di rumah. Sholat fardu ya di masjid. Itu artinya biar mereka ya ikut. Maka Rasul katakan begitu alasannya biar tidak diikuti. Selain itu dia rumahnya terang. Itu berlaku jika rumahnya dekat. Rumahnya dekat. Rumahnya ada. Misalnya rumah itu dekat, sini pas sebelah pas 2 meter misalkan parkiran atau ada yang minum sini. Ada yang minum sini kan? Tidak ada. Misalkan saya nginep sini Pak, ini di masjid. Maka ini rumah misalnya. Saya sunnahnya di rumah, bagus. 2 meter, 3 meter. Tapi kalau rumahnya di luar sana, security, wes alamat Pak. Sampai di tempat security ngopi lah. Atau sampai di rumahnya, tugas SD bukan tutup, buka, toko dulu. Wah, anakku ngono Pak, tak tutup buka ya, toko dulu. Ya Allah Pak, kita nggak sholat apa antara anak atau cucu Pak? Antara anak nangis itu dulu pamannya gitu. Kalau mau main tambah teman Pak. Itu asal-asal dari hadis tersebut. Jadi hadis ini tidak langsung general, langsung diamalkan oleh kondisinya seperti panjenengan. Lebih afdal sholat di masjid, khusus qobliyah berarti apa ya? Tapi kalau Tuhan di rumah, khusus qobliyah berarti ya, jangan di masjid. Sebab kalau di rumah rawan apa? Rawan nggak sholat. Sebab apa? Model ini kalau model terkadang malas, terkadang gangguannya lebih wakil Pak. Gangguan. Satu rumit aja pertanyaan tadi. Saya lanjutkan sih. Wa'an Jabir bin Abdullah, sakit sahabat Jabir bin Abdullah. Saya Bukhari Sahih Muslim. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, Innama yu'ila al-imam, innama pastanya yu'ila dan dadiakan, diciptakan. Al-imamu soal imam sholat. Liutama dalam menyata dan ikuti. Allah bihi kalau imam sholat berjamaah, imam itu ada supaya diikuti. Kalau oleh makmum itu gak ikut imam, karena makmumnya sudah tekan berjanji makmuman bila kalau sholat fardu sunnah bakatai mustaqilah kiblat ada makmuman itu janji di hadapan Allah. Karena janji jadi makmum, apapun yang dilakukan imam harus ikut. Imam takbir ya ikut, imam rukuk ya ikut, imam sujud
ikut sujud. Imam tangi dari sujud, ikut sujud. Ikut tangi. Waktu sujud terakhir terutama. Imam lurus tangi terus sujud. Makmum tidak kita. Imam tahiyat kata. Bahkan imam salam kata. Ternyata makmum tidur. Atur. Bapak itu karena atur Pak. Baca. Ini bukan Pak. Imam tahiyat kata ternyata banyak doa. Karena dengan prinsip Rasulullah kan mengatakan Abdul Mayyakunu Abdul Rabbi Aqrabu Mayyakunu Abdul Rabbi wa sajidun. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya, yaitu di kala dalam keadaan sujud. Maka kita diperintahkan untuk memperbanyak doa di saat sujud. Karena memperbanyak doa maka sujudnya agak lama. Tapi itu berlaku kalau sholat sendiri atau posisinya jadi imam. Jadi makmum gak boleh. Makmum itu ikut imam Allah. Jadi hadis itu berlaku untuk sholat sendiri atau jadi imam. Namun untuk jadi imam pun gak boleh panjang-panjang Pak. Gak boleh terlalu satu makmum Pak. Kalau kasus Pak, seorang asal di daerah dekatnya apartemen 3 sholat asar sujud Pak, suwe 15 menit sampai ikinya wong panas kabeh. Akhirnya makmum curiga ngintip lah imamnya gak ono. Ya Bapak, imamnya ternyata gak ono Pak. Akhirnya karena memang orang awam gak pernah ngaji langsung imamnya gak ono buyar Pak. Dilalah imamnya waktu sujud kan betul Pak. Tapi imamnya udah ngomong Pak. Sebenarnya ngomong Pak, gak ngerti lah sujud imamnya gak ngomong. Memang yang tertulis berat. Beda. Kalau saya ngerti sampai kuyu ini Pak. Terus imamnya video. Sholat jamaah kamu imamnya. Ngomong video. Langsung suara. Setelah itu tidak ngomong Pak. Nah ini gak boleh itu. Lanjut batal kan posisi makmumnya gak mau sih berarti ngomong maju rek siji aku batal berarti nanti salah satu isop pertama itu ada ya maju terutama lurusnya imam sakit lurus imam boten maju di sebelah terus pokoknya isop pertama maju ini ya ngomong mau sujud ya coba mencolok kayak kapak ini Pak Boten maju ini saat ngadeg misalkan itu kasusnya orang pertama berarti apa ketika berdiri ternyata kasusnya tadi sujud pertama berarti al-budunya review verli tetap gak usah geser Pak masa pelaku ini Pak tetap cukup mengucapkan Allahu Akbar lurus gak ngomong sujud kedua bangun dari sujud baru geser itu ajaran Pak. Mencolot pernah kasus mencolot Pak suruh geser mencolot ini Pak batal gak pantas Pak. Jadi segala gerakan yang tidak ada hubungannya dengan sholat dan tidak pantas itu membatalkan yang disebut al-fi'lul wahish al-fi'lul fahish al-fi'lul fahish perbuatan jelek maksudnya tidak pantas dilakukan dalam sholat. Contoh dengan sholat kok nganterin wong ini Pak gak pantas kan maka itu batal. Berbeda ketika panjenengan shot longgar dengan geser dikit untuk shotnya biar rapat itu kan gesernya bagian dari kesempurnaan shot sehingga tidak batal. Jadi pokoknya segala perbuatan yang tidak ada kaitan sholat dan itu menyebabkan tidak pantas itu batal. Contoh lain, jenengan sholat Pak, kan kelihatan dari luar kaca itu kan, ini kan raut transparan.
Koncoy ngomong, "Le, belum mana dia? Gak jawab Pak, tapi akan tadi." Apa itu? Oke kan itu Pak. Bantai itu Pak sengaja nggak ngomong. Kemudian ada yang protes, bukankah Rasulullah SAW pernah ada tamunya belum salam. Assalamualaikum, kata tamu di belakang seorang raja tamu menghadap Rasulullah hantarkan ajakan. Nah itu contoh untuk menjawab saat salam, bukan untuk ajak makan. Minum bebek sike. Ini oke. Saya ditambah ruwet Pak, ruwet karena orang nggak paham. Repot, makanya pentingnya haji Pak. Haji pakai haji. Ini kita dididik dia sesuai paham. Ini aja suwe-suwe Pak, bosan Pak nanti bosan. Mesti ngomong cocok belok aja semua lu itu halu aku belok aja cocok wis iki wis ketemu iki Pak wis mari ngaji mungkin manfaat lagi kesimpulannya satu sholat berjamaah itu untuk fardu itu sebaiknya di masjid kalau sudah ya tidak dilakukan berjamaah kecuali beberapa sholat sunnah yang saya sebutkan. Yang kedua tadi makmum harus tahan mengikuti imam, nggak boleh karpe dewi. Terakhir yang ketiga, jadi imam harus lihat kondisi makmumnya. Ojo tawa, ojo pendek. Tapi imam itu biasanya sebenarnya pendek. Oh, dan hari. Saya itu penting imam itu penting untuk memperhatikan makmum. Terakhir saya cerita. Sholat di mana stasiun kereta api asal imam itu toh terus dua rokaat pertama tok asal kereta itu mungkin tok aduh aku kan kalau sampai bunyi lagi sudah air buyar Pak buyar Pak belum berangkat belum sarung kanan padahal asal Pak imamnya ditinggal karena imamnya nggak paham kalau makmumnya itu dalam serompak ditinggal Pak itu sampai 3 kali selesai Pak Pak tapi insya Allah negeri kita karena negeri perumahan kalau perumahan itu nggak ada yang mau naik kereta ada di perumahan itu nggak ada orang yang mau naik kereta kecuali kereta kematian. Ada yang mau kan? Ada. Jangan tak tulang panjang umur kami sehat walafiat rezekinya lancar. Al-Fatihah. Diakhiri dengan pembacaan surah Al-Asr wa Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil sabr. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.